Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah dari kelas R6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi mengenai presuposisi, kriteria kalimat bermakna empiris, dan definisi kebenaran tasni dan makna kalimat. Langsung saja, yang pertama, materi mengenai presuposisi. Dalam semantik, presuposisi dalam Saed tahun 2003 halaman 103 dipergunakan untuk menyebut hubungan antar kalimat. Di sini ada dua contoh dari presuposisi. Contoh yang pertama, A. Istrinya seorang wanita yang cerdas. B. Dia mempunyai istri. Dalam contoh pertama, dikatakan bahwa A mengisyaratkan B, yang berarti kalimat istrinya seorang wanita yang cerdas mengisyaratkan bahwa dia mempunyai istri. Contoh yang kedua, saya tidak menyesal meninggalkan Jakarta. B. Saya meninggalkan Jakarta. Kalimat A pada contoh kedua ini mengisyaratkan B, yang artinya kalimat saya tidak menyesal meninggalkan Jakarta mengisyaratkan jika saya sudah meninggalkan Jakarta. Batasan presuposisi. Gottlob Frege, sang arsitek logika modern, merupakan pelopor dalam masalah presuposisi. Beliau mengatakan bahwa bila seseorang membuat pernyataan, maka ada sebuah presuposisi yang jelas, bahkan nama diri, yang kompleks maupun yang sederhana, yang digunakan seorang penutur mempunyai acuan juga. Contohnya, Kepler meninggal dalam kesengsaraan. Dalam ucapan itu ada presuposisi, yaitu seseorang atau di sana ada seseorang. Lihat Levinson tahun 1983 halaman 169. Namun perlu dijelaskan bahwa presuposisi bukanlah bagian dari makna dari pernyataan Kepler meninggal dalam kesengsaraan, melainkan bentuk logika, yaitu hubungan Kepler meninggal dalam kesengsaraan dan Kepler menunjukkan sesuatu, dan dengan demikian kalimat Kepler meninggal dalam kesengsaraan sama dengan Kepler tidak meninggal dalam kesengsaraan, atau bahkan sama dengan Kepler tidak mempunyai acuan. Tetapi tanpa ada acuan, maka kalimat itu menjadi absurd. Seperti disebut oleh Saed tahun 2003 halaman 101, sekitar tahun 197-an, presuposisi menduduki tempat penting dalam semantik, dan perdebatan tentang presuposisi telah ramai termuat dalam berbagai buku semantik. Perbedaan dasar antara pembahasannya dalam bidang semantik dengan pragmatik terletak pada penekanan pokok pembahasannya. Bidang semantik menekankan pada makna yang sejauh mungkin lepas dari konteks. Sebaliknya, bidang pragmatik menghubungkannya dengan konteks, memandangnya sebagai pemakaian bahasa oleh pribadi atau individu para penutur. Singkatnya, ada dua pendekatan terhadap presuposisi yang akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Pendekatan terhadap presuposisi terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan pragmatik.
pendekatan semantik merupakan pendekatan yang menyerupai tradisi filsafat, yakni kalimat dianggap sebagai unsur eksternal. Terhadapnya, kita tidak perlu menghiraukan tentang proses pembentukannya atau terhadap individu, penutur, dan lawan tutur, melainkan dilihat sebagai lambang atau atribut kalimat. Sedangkan pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang kalimat sebagai ujaran dari individu-individu yang terikat dalam tindak komunikasi. Selanjutnya, dapat kita lihat sebuah tabel beserta keterangannya. Di sini, tabel itu merupakan tabel kebenaran pertama presuposisi, yang mana P diartikan sebagai kalimat yang melakukan presuposisi, sedangkan Q kalimat yang dipresuposisi. Jika P kalimat yang melakukan presuposisi benar, maka Q kalimat yang dipresuposisikan benar. Jika P salah, maka Q tetap benar. Jika Q benar, maka P bisa salah, bisa juga benar. Contoh A. Kakak Joni baru saja pulang dari Surabaya. B. Joni mempunyai seorang kakak. Pada contoh di atas, bila kakak Joni benar pulang dari Surabaya, maka kalimat bahwa Joni memiliki kakak adalah benar. Sama juga, bila contoh A salah, yang kakak Joni baru saja pulang dari Surabaya, maka bahwa Joni memiliki kakak tetap benar. Artinya, dapat dikatakan bahwa Joni mempunyai seorang kakak. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan apakah dia pulang dari Surabaya ataupun tidak. Perbedaan presuposisi dengan entailment. Dalam presuposisi, bila kita menyatakan ingkar pada kalimat sumber presuposisi A, maka presuposisi tetap benar. Sebaliknya, dalam entailment, bila kalimat pertama dalam entailment dijadikan kalimat ingkar, maka hubungan entailment tidak ada hubungannya lagi. Kedua pasangan presuposisi dengan kalimat pasif maupun negatif menghasilkan kalimat presuposisi yang sama-sama benar. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, A. Saya melihat ayah hari ini. B. Saya melihat seseorang hari ini. Contoh yang kedua, A. Saya tidak melihat ayah hari ini. B. Saya melihat seseorang hari ini. Contoh berikutnya, contoh B tidak lagi mengikuti struktur A. Mungkin benar, mungkin tidak. Yang A. Duta Besar Malaysia tidak di Jakarta hari ini. B. Ada Duta Besar Malaysia. Materi yang selanjutnya adalah mengenai presuposisi yang bermasalah. Fenomena yang biasanya dianggap menjadi sebab adanya masalah bagi pendekatan relasi kebenaran, tetapi yang dalam pendekatan interaksi tidak menjadi masalah adalah apa yang disebut kegagalan presuposisi. Di sini ada contoh dari presuposisi yang bermasalah. Contoh A. The King of France is bald. Raja Prancis itu botak. B. There is a King of France. Ada seorang Raja Prancis. Presuposisi tersebut menimbulkan masalah karena saat ini tidak ada raja di Prancis.
Kembali lagi, kita melihat sebuah tabel kebenaran presuposisi dengan tambahan mengenai Q dan P. P yaitu kalimat yang melakukan presuposisi dan Q kalimat yang dipresuposisi. Jika B benar, maka Q otomatis benar. Jika P salah, maka Q tetap benar. Jika Q benar, maka status P bisa benar, bisa juga salah. Jika Q salah, maka status P ini menjadi meragukan, yaitu tidak benar dan juga tidak salah. Materi selanjutnya mengenai pemicu presuposisi. Presuposisi itu dapat dipicu oleh suatu kata atau salah satu aspek struktur lahiriah. Mari kita mengambil contoh yang kompleks dari Levinson tahun 1983 halaman 179. Misalnya, Johan, who is a good friend of mine, regrets that he stopped doing linguistics before he left Cambridge. Johan, seorang teman baik saya, menyesal bahwa ia berhenti mempelajari linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. Dalam contoh tersebut, ada beberapa pasangan yang berupa masukan yang harus diambil untuk contoh. Yang A, there is someone uniquely identifiable to speaker and English as Johan. Ada seorang yang khas yang dapat diidentifikasi melalui penutur disapa Johan. B, Johan adalah teman baik penutur. C, Johan menyesal berhenti belajar linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. D, Johan belajar linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. E, Johan meninggalkan Cambridge. Masukan A dipertalikan dengan atau dibangkitkan dari penggunaan nama diri Johan. B, muncul karena merupakan klausa relatif untuk menjelaskan identitas Johan. C, adalah pelengkap verbal kelompok verbal faktif secret. D, Johan meninggalkan Cambridge dipicu oleh klausa waktu yang didahului oleh adverbial waktu sebelum dan semacamnya. E, sama dengan D, presentasi adanya adverbial waktu. Materi mengenai presuposisi sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria kalimat bermakna empiris. Dalam pembicaraan kita kali ini, perlu kami ingatkan kembali bahwa kita mungkin mempergunakan istilah yang berbeda untuk merujuk pada suatu hal yang sama. Misalnya, kalimat, tutur, proposisi. Kalimat merupakan suatu konsep linguistik tentang satuan bahasa terbesar. Tutur merupakan suatu konsep semantik yang memasalahkan kalimat dalam konteks langsung. Sedangkan proposisi merupakan satu istilah logika yang mempersoalkan satu pernyataan dalam bentuk kalimat berita yang belum tentu benar atau salah. Analisis kalimat tidak mempersoalkan apakah makna kalimat itu benar atau tidak secara empiris. Analisis tutur mempersoalkan ketercapaian komunikasi berupa lokasi, ilokusi, dan perlokusi. Sedangkan analisis proposisi mempersoalkan kebenaran
ini adalah masalah kebermaknaan. Untuk hal itu, kita perlu membedakan kalimat yang bermakna dan kalimat yang tidak bermakna, atau sekarang disebut anomali. Ada pelbagai pendapat tentang kalimat bermakna, tetapi secara general, definisi kebermaknaan untuk bidang ilmu seperti yang dikatakan oleh W. Alson di bawah ini. A sentence has meaning only if can be used to make assertion, and it can be used to make assertion only if it is possible to specify some way of verifying or falsifying the assertion. Dengan berpedoman pada definisi tersebut, maka kita dapat menyusun beberapa kriteria kalimat empiris bahasa ilmiah, yakni keterujian atau kedapatterujian dan translatability criterion of cognitive meaning. Keterujian dan atau kedapatterujian. Sebuah kalimat empiris ialah kalimat yang dapat diuji dan atau dimungkinkan untuk dapat diuji dengan fakta dan data secara empiris berdasarkan pengalaman empiris. Ini berarti ada kalimat yang dapat langsung diuji dengan fakta atau data. Misalnya, ada oksigen di planet bumi, atau Presiden Soeharto adalah presiden kedua RI, dan ada pula proposisi ilmiah yang tidak langsung diuji atau verifikasi dengan fakta. Misalnya, di planet Mars ada kehidupan. Bahasa Inggris istilah ini dipandangkan dengan verifiability. Ke dalam sebuah bahasa atau kalimat empiris. Mereka berpendapat bahwa hanya kalimat yang dapat diterjemahkan ke dalam observasi fisik yang nyata dan ke dalam ungkapan yang logis diterima sebagai kalimat yang benar. Materi selanjutnya mengenai definisi kebenaran Tarski dan makna kalimat. Usaha untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk telah menjadi suatu tradisi yang panjang dalam perbincangan filsafat. Akan tetapi, akhir-akhir ini sudah ada kecenderungan untuk membicarakan makna kalimat sebagai dasar pembahasan tentang makna. Untuk itu, kami memperkenalkan definisi kebenaran kalimat menurut seorang filsuf asal Rusia, Tarski. Walaupun rumus kebenaran kalimat dibuat oleh Tarski ditunjukkan untuk mengkalkulasi kebenaran bahasa matematika, tetapi teori kebenaran Tarski ini dapat dikenakan pula pada teori kebenaran kalimat bahasa alami. Kalimat apapun dalam bahasa alami dianggap benar apabila kalimat itu dapat diramalkan dengan kebenaran rumus di bawah ini. Rumusnya, S garis miring benar jika dan hanya jika P, atau S is true if and only if P. S adalah kalimat atau runtutan kata-kata gramatikal dan P adalah kondisi-kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Ini berarti mengetahui makna sebuah kalimat adalah mengetahui dalam kondisi apa kalimat itu mungkin benar. Contoh klasik Tarski adalah
Kalimat terjemahan dalam bahasa Inggris snow is white. Untuk mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita harus mengetahui kondisi yang mempertahankan bahwa snow is white. Salju itu putih. Rumusannya ialah snow is white is true if and only if snow is white. Atau S garis miring benar jika dan hanya jika P. Dari materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu semantik, kita mengenal tentang presuposisi, kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris, definisi kebenaran Tarski. Dalam semantik, presuposisi dalam Saed tahun 2003, halaman 103, dipergunakan untuk menyebut hubungan antar kalimat. Presuposisi itu dapat dipicu oleh suatu kata atau salah satu aspek struktur lahiriah. Kriteria kalimat bermakna empiris mengacu pada keterujian dan kedapatterujian dan translatability criterion of cognitive meaning. Poin terakhir adalah kebenaran Tarski dan makna kalimat, merupakan sebuah usaha untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk telah menjadi suatu tradisi yang panjang dalam perbincangan filsafat. Kalimat apapun dalam bahasa alami dianggap benar apabila kalimat itu dapat diramalkan dengan kebenaran rumus S garis miring benar dan jika dan hanya jika P, atau S is true if and only if P. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.